Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 28 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya. "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Mewujudkan Kesucian dan Kemurnian Hidup.
Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem, para Majus datang dari timur untuk menyembahnya. Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah para raja. Sebagian lagi berpendapat bahwa mereka adalah para ahli bintang. Para Majus itu menghadap Herodes sang raja untuk mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, yaitu sang juru selamat. Herodes adalah seorang penguasa yang licik serta kejam. Ketika didengarnya para Majus itu berbicara tentang seorang raja yang baru dilahirkan, ia menjadi khawatir akan kehilangan tahtanya. Namun, ia tidak membiarkan para Majus itu mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Ia memanggil para imam besar, serta menanyakan kepada mereka di manakah menurut kitab suci Sang Mesias akan dilahirkan. Para imam menjawab, Betlehem. Kemudian berkatalah Herodes kepada para Majus itu, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Para Majus kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menemukan Tuhan Yesus Sang Mesias bersama dengan orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf. Mereka menyembah dia serta menyampaikan persembahan mereka. Sementara itu, mereka diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes. Dan seorang malaikat datang memberitahu Yusuf untuk membawa Maria serta bayi Yesus ke Mesir. Dengan demikian, Tuhan menggagalkan rencana pembunuhan Herodes terhadap putra Allah. Ketika Herodes menyadari bahwa para Majus tidak kembali kepadanya, ia menjadi amat marah. Rasa khawatirnya semakin bertambah akan kehilangan taktanya. Hal tersebut menjadikan kemarahannya semakin hebat. Ia menyuruh para prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki di Betlehem, dengan harapan Mesias juga akan mati terbunuh. Para prajurit pun melaksanakan perintah yang menyebabkan banjir darah itu. Suatu kepedihan yang dahsyat meliputi kota kecil Betlehem, sementara para ibu menangisi bayi-bayi mereka yang mati terbunuh. Kanak-kanak kecil itu dihormati oleh gereja sebagai martir. Gereja menyebut mereka sebagai kanak-kanak suci. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja bukan hanya menghormati kanak-kanak yang mati itu sebagai martir-martir Kristus, tetapi juga mengenangkan nilai-nilai kesucian hidup dan kemurnian hati yang patut diperjuangkan oleh semua orang Kristen. Lewat perayaan hari ini, gereja mengharapkan semua orang Kristen dapat berjuang untuk mewujudkan kesucian dan kemurnian hidup sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari ini kanak-kanak suci, martir-martirmu, memuji keagunganmu bukan dengan kata, melainkan dengan darah. Kami mohon, semoga iman kami akan Dikau yang kami ucapkan dengan lidah, pun kami nyatakan dengan perilaku hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.